Saya Tri Kartini MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 1 Sitiung mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini meskipun kita di masa pandemi COVID-19, tetapi kita tetap semangat pada peserta didik baru bahwa kita harus menjalani proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Sitiung. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena kita telah diberikan berkah, telah diberikan pedoman untuk menjalani kehidupan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Ananda, peserta didik baru SMA Negeri 1 Sitiung, pada kesempatan hari ini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mengucapkan selamat datang sekali lagi. Dan pada hari ini kita akan membahas kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA Negeri 1 Sitiung. Kenapa? Karena Ananda perlu ketahui bahwa untuk belajar di suatu sekolah itu ada pedoman yang harus diikuti. Di dalam kurikulum SMA Negeri 1 Sitiung itu ada beberapa bahagian. Nanti kita akan mengulas apa visi dari SMA Negeri 1 Sitiung. Visi dari SMA Negeri 1 Sitiung adalah religius, berprestasi, hidup sehat, dan berwawasan lingkungan. Religius sesuai dengan kompetensi inti. Yang pertama itu religius, kemudian yang kedua itu berprestasi. Ananda semuanya berhak untuk berprestasi di SMA Negeri 1 Sitiung. Selanjutnya yang ada di misi bahwa lulusan SMA Negeri 1 Sitiung itu akan menjadi insan terdidik yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti, luhur. Kedua, terciptanya disiplin yang tinggi bagi kita semuanya, warga SMA Negeri 1 Sitiung, baik pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan semuanya. Di sini diharapkan bahwa semua warga SMA Negeri 1 Sitiung itu tepat waktu dan berdedikasi terhadap SMA Negeri 1 Sitiung untuk mewujudkan visi dari sekolah kita. Ananda semuanya, yang terpenting di dalam kegiatan pembelajaran selain dari religius, berprestasi tadi, Ananda ada beretitude baik, bertingkah laku baik, karena itu nanti kaitannya ke dalam penilaian sosial bagi peserta didik. Nanti di seterusnya akan saya bahas, akan paparkan bagaimana penilaian. Di sekolah kita itu juga ada didukung beberapa kegiatan akademis dan non akademis yang akan mendukung peserta didik untuk berprestasi yang saya sebutkan di atas tadi. Karena dalam misinya itu Ananda, semua peserta didik di SMA Negeri 1 Sitiung itu ada prestasi yang akademik, seperti ada Olimpiade Sains, bahkan sampai ke nasional itu pernah kita dapatkan, pernah kita peroleh. Dan non akademis baik di bidang olahraga dan lain-lainnya. Jadi dari misi ini nanti maka akan bisa menuju ke visi yang sudah dirancang di awal. Ananda semuanya, saya selaku wakil kurikulum itu menyampaikan pada Ananda semua bahwa pendidik kita di sini itu ada kelas kualifikasi pendidikan D3 3 orang, S1 ada 55 orang, S2 ada 5 orang, dan S3 dalam proses ibu kepala sekolah kita. Kemudian seluruh siswa kita itu berjumlah sekitar 889 orang, kelas 10 302, kelas 11 295, dan kelas 12 292. Itu berarti sekolah kita banyak peminatnya.
motivasi bagi Ananda semua peserta didik baru untuk lebih semangat lagi belajar di SMA Negeri 1 Sitiong. Saya lanjutkan dengan struktur kurikulum SMA Negeri 1 Sitiong. Kurikulum yang dipakai KTSP adalah kurikulum 2013. Terdiri dari kelompok A umum, kelompok B, kelompok peminatan, dan kelompok lintas minat. Kompetensi lulusan yang harus dicapai: sikap spiritual, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat kompetensi ini include menjadi satu penilaian. Jadi Ananda, peserta didik baru, harus mengetahui, harus mampu dan berkompetensi di keempat komponen tadi, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kurikulum kelompok A itu meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kelompok B umum, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya dan kewirausahaan. Dan dilanjutkan kelompok C itu peminatan, pada jurusan peminatan dan ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan MIPA, itu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Dilanjutkan dengan peminatan ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan jurusan IPS, ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan khusus sekolah kita itu ada peminatan bahasa dan budaya. Satu-satunya di Damasraya yang ada jurusan bahasa. Itu luar biasa. Ananda harus catat itu. Yang jurusan peminatan itu ada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing lainnya kita bahasa Jepang. Untuk bahasa Jepang kita ada 2 tenaga pendidik kompetensi di bahasa Jepang, itu yang sudah ada berpetualang ke Jepang. Jadi semangat Ananda nanti yang ada jurusan bahasa untuk menggeluti ilmu bahasa. Ananda, untuk belajar kita ketika waktu proses pembelajaran seperti biasa itu dimulai pada jam 7.15 sampai jam 3.15. Akan tetapi karena sekarang pada kondisi new normal, keadaan pandemi COVID-19, maka waktu belajar disesuaikan, yaitu dari Senin sampai Sabtu itu jam 7.15 sampai jam 12.30. Dengan total jam pembelajaran per minggu itu kelas 10 43 jam dan kelas 11 12 45 jam. Baiklah, Ananda, kita lanjutkan apa keunggulan dari sekolah kita. Ada beberapa keunggulan yang itu akan dibahas nanti di ekstrakurikuler oleh wakil kesiswaan. Yang di sini saya hanya sebutkan beberapa, yaitu ada keunggulan randai, kemudian kir, kemudian ada bahasa tadi itu bahasa Nihongo, kemudian ada debat bahasa dan lain sebagainya. Itu akan lebih lengkap nanti dibahas di kesiswaan. Ananda semuanya, untuk muatan lokal yang ada di sekolah kita itu ada pendidikan Al-Quran berupa kegiatan tahfiz masih dilanjutkan, kemudian ada budaya alam Minangkabau, ada pendidikan lingkungan hidup yang berkaitan dengan adiwiyata nanti, dan kewirausahaan seperti yang Ananda lihat nanti di wawasan Wiyata Mandala materi yang lainnya. Itu kita memiliki kantin kejujuran, ada juga kantin sehat.
Di sana ada juga Kopsis. Jadi melatih Ananda untuk berwirausaha. Dan semuanya itu terintegrasi ke mata pelajaran. Selanjutnya, di SMA Negeri 1 Sitiong itu juga ada gerakan literasi sekolah, di mana gerakan ini adalah pembiasaan untuk membaca, untuk berliterasi di sekolah. Salah satunya adalah untuk membiasakan membaca sebelum kegiatan PBM pada pagi hari. Dan ada pojok-pojok literasi yang disiapkan oleh kelas, dan itu setiap semester ada dilombakan, yang berisi buku-buku bacaan penunjang untuk peserta didik melakukan aktivitas PBM sehari-hari. Dan penunjang gerakan literasi ini, sekolah kita juga ada perpustakaan yang banyak menyediakan buku penunjang, buku literasi, apakah itu novel, apakah itu cerpen, cerita rakyat, buku olimpiade, dan lain sebagainya. Majalah itu bisa didapatkan di perpustakaan. Jadi Ananda tidak kesulitan ketika memerlukan buku penunjang pembelajaran. Dan selama pandemi, perpustakaan SMA Negeri 1 Sitiong meminjamkan buku paket kepada peserta didik untuk dibawa pulang sebagai bahan referensi atau sumber belajar di rumah. Berikutnya, untuk bimbingan konseling, layanan BK kita maksimalkan. Selain untuk layanan orientasi permasalahan pada peserta didik, layanan BK ini juga merupakan layanan informasi dan penyaluran bakat minat sekaligus penentu masa depan, karena kelas 3 itu untuk melanjutkan ke kuliah, itu diskusi dan informasi itu dilakukan di layanan BK. Jadi Ananda peserta didik baru tidak perlu ragu lagi jika ada permasalahan pembelajaran, permasalahan personal, permasalahan karir ke depannya, apa yang akan dilaksanakan di ke depan, penjurusan dan sebagainya, itu ada fasilitas di SMA Negeri 1 Sitiong, yaitu di layanan BK. Dan untuk ekstrakurikuler pramuka itu adalah wajib, sedangkan pilihan itu ada beberapa banyak pilihan. Ada tari, ada cipta karya sastra, ada TAP MPR, dan lain sebagainya. Untuk Ananda ketahui bahwa peminatan untuk di jurusan itu Ananda bisa memilih sesuai potensi dan nilai prestasi masing-masing, baik itu untuk di MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ataupun di IPS, ilmu pengetahuan sosial dan bahasa dan budaya. Untuk penetapan Ananda nanti di jurusan mana Ananda akan menuju atau akan belajar, itu melalui rapor SMP atau MTS, kemudian ada angket dan tes IQ. Itu Ananda lalui untuk mendapatkan penjurusan. Ananda semuanya di SMA Negeri 1 Sitiong itu KKM ditetapkan dengan nilai 75, di mana penilaian tersebut seperti yang saya sebutkan di awal itu terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu sendiri itu ada dua, spiritual dan sosial. Bagaimana Ananda beribadah itu berkaitan dengan spiritual. Nanti guru agama yang akan memantau dan kerjasama dengan orang tua. Sedangkan penilaian sosial itu Ananda bagaimana menjalankan bersikap, berperilaku keseharian di sekolah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Karena ada laporan nanti ke kita, ke pihak sekolah, jika terjadi ada masalah, maka itu akan di cross check dan akan dikaitkan ke nilai sosial. Berkaitan juga dengan disiplin, kerjasama,
mandiri, nasionalisme dan integritas Ananda itu ke sekolah, maka itu masuk ke dalam penilaian sosial. Sedangkan penilaian pengetahuan itu meliputi KD pengetahuan masing-masing mata pelajaran. Dan juga untuk penilaian keterampilan itu juga kepada masing-masing mata pelajaran. Kenapa demikian? Karena ini sesuai dengan KD yang ada dicantumkan di Permendikbud nomor 37 2018. Jadi penilaian sikap itu juga melakukan observasi dan pengetahuan keterampilan melalui penilaian harian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Penilaian pengetahuan itu sendiri meliputi penilaian harian dari kegiatan latihan, kuis yang dilakukan di mata pelajaran sampai ke penilaian harian atau ulangan harian. Kemudian penilaian tengah semester itu dari cakupan beberapa penilaian harian yang sampai batas tengah semester itu dilakukan. Dan penilaian akhir semester itu dilakukan pada akhir semester. Selanjutnya ujian sekolah masuk dalam nilai pengetahuan. Untuk nilai pengetahuan itu diambil rata-rata dari seluruh nilai yang diperoleh pada aspek pengetahuan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan itu ada beberapa bentuk penilaian keterampilan, yaitu unjuk kerja atau praktik, proyek, produk, dan portofolio. Itu dilakukan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Dan yang diambil dari nilai keterampilan itu adalah nilai maksimum dari masing-masing KD yang akhirnya adalah rata-rata dari seluruh capaian kompetensi dasarnya. Berikutnya Ananda, untuk kenaikan kelas, persyaratan kenaikan kelas pada SMA Negeri 1 Sitiung itu bahwa peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama di SMA Negeri 1 Sitiung dan predikat sikapnya minimal baik. Dan Ananda juga mengikuti ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan dengan nilai minimal baik. Dan kehadiran untuk syarat lulus yaitu 80%. Jadi Ananda sebelum mengikuti proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Sitiung, maka Ananda pedomanilah apa yang telah disampaikan melalui video ini dan tetap rajin belajar meskipun Ananda belajar atau melakukan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah itu di rumah. Jadi pesan kami, Ananda tetap giat, tetap semangat dari rumah. Nanti kita tetap ada melakukan proses pembelajaran meskipun melalui online. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat bertemu walaupun di dalam kondisi pandemi saat sekarang ini. Kita tetap mengadakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara online. Salawat bering salam mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat kepada Ananda semuanya yang sudah lulus masuk ke dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Sitiung, baik dari jalur zonasi maupun dari afirmasi
dari perpindahan orang tua maupun dengan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Selamat datang di SMA 1 Sitiung. Perkenalkan, Ibu di sini Ibu Aprianti itu selaku wakil kesiswaan SMA Negeri 1 Sitiung. Dalam hal ini, Ibu akan memaparkan secara global yaitu mengenai tata tertib dan mengenai ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Sitiung serta prestasi-prestasi yang siswa raih sehingga Ananda semuanya tertarik dan ingin ikut bergabung di SMA Negeri 1 Sitiung, dan kedepannya semoga Ananda bisa mengikuti jejak senior-senior Ananda. Baiklah Ananda, Ibu yakin Ananda masuk ke sini semuanya itu mendengar prestasi-prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 1 Sitiung, baik dari segi akademik maupun dari segi non-akademik. Itu tidak terlepas dari kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh senior-senior Ananda di sini, terutama itu di sebelum masa pandemi. Walaupun dalam masa pandemi, mereka masih tetap berkiprah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada, baik secara akademik maupun non-akademik. Tentunya di masa pandemi ini itu diikuti secara online. Contohnya yaitu seperti siswa masih aktif di dalam kegiatan ekskul karya ilmiah dan olimpiade yang diikuti secara online. Dan alhamdulillah seperti yang Ananda dengar, kita sudah memasuki event-event besar yang berskala provinsi maupun nasional. Sampai saat sekarang pun itu masih dilaksanakan. Itu sekilas tentang prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sitiung. Sementara dari segi ekskul, itu banyak sekali ekskul yang bisa Ananda ikuti di sini. Tetapi pada masa pandemi 2 tahun belakangan ini, tentu ada beberapa ekskul yang kita seleksi untuk penyelenggaraan yang aktivitas berkumpul dan tidak sesuai dengan prokes, itu kita stop dulu untuk sementara dan semoga pandemi cepat berlalu. Apa saja itu? Yang pertama itu ada randai, yang kedua itu ada olahraga, ada basket, ada voli, kemudian ada karya ilmiah remaja, kemudian ada ekskul tari, musik, dan lain sebagainya. Itu bisa Ananda lihat nanti dalam slide yang akan ditampilkan. Kemudian, kenapa siswa-siswi SMA 1 Sitiung alhamdulillah bergelimang dengan prestasi seperti itu? Tentunya tidak terlepas dari nilai dan norma serta tata tertib yang mereka patuhi selama mereka menjalankan studinya di SMA 1 Sitiung. Seperti layaknya kita hidup di dalam bermasyarakat Ananda, kita diatur oleh serangkaian nilai dan norma yang ada. Begitu juga dengan SMA 1 Sitiung. Untuk Ananda ketahui, kita SMA Negeri 1 Sitiung itu alhamdulillah mendapat 5 predikat dari pemerintah. Yang pertama yaitu SMA 1 Sitiung alhamdulillah mendapat predikat sebagai SMA ramah anak. Jadi, mari kita sama-sama di sini melatih diri kita untuk senantiasa berkehidupan sosial yang ramah tamah, yang hangat, yang harmonis, walaupun di tengah pandemi sekarang, seperti saat sekarang ini. Yang kedua, SMA 1 Sitiung itu mendapatkan predikat sebagai sekolah berbudaya alam Minangkabau. Jadi Ananda nanti jangan kaget kalau Ananda di sini melihat senior-senior Ananda berpenampilan berpakai baju kurung, memakai baju basiba, itu sebagai implementasi, sebagai penerapan nilai-nilai budaya alam Minangkabau di tempat kita berdomisili. Dan nanti juga akan diaplikasikan dalam kegiatan kesenian randai dan alat-alat musik serta tarian-tarian. Jadi silakan mengikuti di sini yang mempunyai hobi melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah. Yang ketiga, SMA Negeri 1 Sitiung alhamdulillah juga mendapatkan kepercayaan dipercaya sebagai sekolah berbasis pendidikan Quran Ananda. Walaupun kita bukan sekolah berbasis agama, tetapi alhamdulillah kita di sini dipercayakan untuk menjalankan aktivitas kita sesuai apa yang digariskan di dalam Al-Quran dan yang dituntunkan dalam sunnah. Nanti itu akan Ananda bisa Ananda aplikasikan di dalam kegiatan ekskul rohis dan ketakwaan.
Itu yang ketiga. Yang keempatnya SMA Negeri 1 Sitiung, alhamdulillah juga mendapat kepercayaan sebagai sekolah adiwiyata. Nah, silakan nanti dengan izin Allah kita bisa tatap muka di sini. Ananda bisa melihat bagaimana lingkungan SMA Negeri 1 Sitiung, bagaimana aktivitas di SMA 1 Sitiung, sehingga kita bisa mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata yang cinta dan ramah dengan lingkungan. Kelima, alhamdulillah juga kita dipercayakan sebagai sekolah sehat. Di sini Ananda kita mempunyai ekskul yang tergabung, di mana anak-anaknya tergabung dalam UKS. Di situ juga ada PKR-nya nanti berkolaborasi bagaimana menciptakan suasana sehat, tidak hanya lingkungan tetapi juga kesehatan Ananda itu sendiri, juga kesehatan warga sekolah. Ananda semua itu sekilas tentang predikat yang didapat oleh SMA 1 Sitiung. Semoga kita bisa menjalankan amanah tersebut dan mengembangkan potensi diri kita, terutama Ananda nanti bergabung di SMA 1 Sitiung. Silahkan kita wujudkan apa yang menjadi kepercayaan masyarakat kepada kita. Baiklah Ananda, sekarang beranjak kita kepada nilai dan norma alias tata tertib yang mengatur sedemikian rupa sehingga siswa-siswi SMA 1 Sitiung dan warga SMA 1 Sitiung pada umumnya, baik tenaga pendidik dan kependidikan itu mampu mendapatkan gelar itu semuanya, mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu semuanya, tentu tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur. Di sini yang lebih ditekankan terutama adalah Ananda 5S, apapun kondisinya. 5S itu kita ketika bertemu kita saling tegur, sapa, salam, sapa, sopan, santun, smile, smart. Jadi boleh ditambah ya Nanda ya. Apa itu artinya? Walaupun kita pakai masker, walaupun pandemi meluluh lantakkan negeri kita dan kebahagiaan kita, tetapi kita jangan lupa untuk tersenyum di balik masker kita dan optimis kita bisa menjalani dan melewati pandemi ini dengan aktivitas yang serba dibatasi, tetapi tidak membatasi niat kita dan tekad kita untuk tetap menuntut ilmu dan belajar Ananda. Seperti umumnya, Ananda di sini seperti yang Ibu bilang sebelumnya, Ananda di sini akan berpakaian beratribut sesuai dengan predikat yang kita dapat tadi. Ya, Ananda akan memakai baju kurung bagi yang perempuan. Hari Senin, Selasa dan Rabunya, Ananda itu akan memakai baju selamat ya, sudah pakai baju putih dan abu-abu, tidak dongker lagi Ananda. Jadi selamat, Ananda sudah memasuki dunia orang yang boleh dikatakan nggak anak-anak lagi ya. Jadi silakan. Nanti bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, nanti akan Ananda terima setelah ada hasil rapat orang tua dengan guru ya. Itu dari yang perempuan. Bagaimana jilbabnya yang mengulur menutupi dada dengan atribut-atribut yang lengkap nanti yang menandakan Ananda sebagai siswa SMA 1 Sitiung dengan pemakaian yang sederhana, tidak begitu banyak berlebihan gayanya ya Ananda ya, sampai kepada sepatu yang dipakai berwarna hitam dengan kaos kaki yang panjang untuk perempuan untuk menjaga aurat kita. Untuk detailnya nanti Ananda akan bisa membaca buku panduan pada MPLS yang pada offline akan kita bagikan. Begitu juga dengan yang laki-laki. Sebagai kita menganut adat bersandi syarak bersandi kitabullah, dan apa norma yang mengatur di sini? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aturannya. Rambutnya itu panjangnya paling maksimal itu adalah 2 cm, boleh dibuat lebih pendek daripada itu. Yang penting Ananda terlihat rapi, bajunya juga rapi, pakaiannya rapi sampai kepada sepatu hitam serta kaos yang berwarna putih ketika memakai baju putih dan abu-abu. Ketika memakai baju pramuka itu tetap memakai sepatu hitam dengan kaos kaki warna hitam. Nanti di hari Jumat Ananda akan berpakaian baju muslim. Bagaimana bentuknya? Apakah disamakan dengan yang kemarin? Apakah akan dirubah lagi seperti yang nanti akan bisa kita saksikan berdasarkan hasil kita rapat dengan orang tua nanti. Itu Ananda ya. Jadi apa aturan-aturan dari SMA 1 Sitiung? Sebenarnya tidak ada yang berat. Semuanya mengatur tentang ketertiban kita saja. Seperti umumnya tidak boleh berkuku panjang, tidak boleh memakai riasan yang berlebihan walaupun kita di dalam kehidupan yang
katakanlah modern menurut Ananda ya, tetapi kita tetap menjaga norma-norma yang ada. Itu mungkin yang bagian tata tertib kita dalam berpakaian atau berbusana. Bagaimana dengan bergaul? Karena kita masyarakat multikultural di sini Ananda, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Batak, dan suku-suku yang lainnya yang tergabung di dalam SMA Negeri 1 Sitiung. Kita sangat menjunjung sekali yang namanya konsep multikulturalisme. Arti kata apa? Kita berbeda-beda, tetapi memandang perbedaan itu sederajat. Ya, kita tidak ada mengagungkan satu suku dan melemahkan suku yang lain. Jadi kita hidup secara harmonis di sini, Ananda. Itu tata tertib yang selanjutnya. Kemudian apalagi yang mengatur di sini, Ananda? Di SMA 1 Sitiung, waktu sangat diperhitungkan, Ananda. Apalagi di masa pandemi. Kita hanya setengah hari beraktivitas di sini, Ananda. Jadi dimaksimalkan waktu itu dengan kedisiplinan. Datang jam 7 di sekolah dengan prokes COVID, kemudian menjalankan aktivitas yang ada di sekolah, dan aturan-aturan yang ada yang sudah ditetapkan, maka insya Allah itu akan terpola, itu akan terbiasa, maka Ananda akan senang dalam kehidupan di SMA Negeri 1 Sitiung. Belajar dengan santai tetapi bukan berleha-leha. Untuk sekarang mungkin Ananda online di rumah ya, tetapi doakan saja semoga kita bisa bertemu secara tatap muka dan Ananda bisa berkenalan dengan kakak-kakak, dengan senior Ananda, dengan guru-guru semuanya, serta warga SMA Negeri 1 Sitiung. Untuk tata tertib yang lebih lanjut, Ananda akan bisa mempedomani buku yang akan kita bagikan nanti. Mungkin itu sekilas dari Ibu. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung, selamat untuk Ananda yang sudah lulus di SMA Negeri 1 Sitiung. Akhir kata Ibu ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Sarana dan Prasarana SMA 1 Negeri 1 Sitiung mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Sitiung, yang mana SMA 1 Sitiung ini merupakan sekolah yang diidam-idamkan oleh masyarakat, khususnya Damasraya dan juga kabupaten tetangga pada umumnya. Untuk itu, Bapak sebagai Wakil Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Sitiung menghimbau kepada siswa-siswi baru kami SMA Negeri 1 Sitiung, silakan mempergunakan sarana dan prasarana yang ada di SMA kita ini sesuai fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Karena kita berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang ada, baik dari segi bangunan maupun fasilitas, baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik, bahkan kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler. Seperti persilakan Ananda semua untuk menggunakan fasilitas baik dari segi untuk kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Kita mempunyai lapangan bola basket, kita mempunyai lapangan bola voli, kita mempunyai aula yang di dalamnya ada lapangan tenis meja, kemudian ada lapangan bulu tangkis, kemudian sarana dan prasarana lain. Kemudian kita mempunyai alat kesenian, kemudian kita mempunyai sarana dan prasarana kegiatan keagamaan. Semuanya dipergunakan untuk keperluan dan untuk pengembangan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Sitiung. Pergunakanlah sarana dan prasarana yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan kreativitas Ananda semua. Terima kasih. Sekali lagi
Bapak sebagai Wakil Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Stiung akan melengkapi dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Ananda semua untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Bapak Sudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid, semua murid, semua